Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan lanjut di part 6, yaitu NAT static routing floating point. Di sini kita harus konfigurasi IP-nya terlebih dahulu. Yang dimana dua router di client PT institution ini merupakan NAT outside-nya, dia mau keluar dari sini ya. Dari sini ke sini, lalu yang sini ke sini. Habis itu yang menghilang dari sini ke sini, habis itu dari sini ke sini. Berarti di sini kita masuk ke interface G030. Kita tunggu booting dulu. Tunggu aja. Oke, kita lanjut di bagian router 6. Kita masuk di interface G000. Di sini kita masukin IP address 172.18.5. Sebentar. Titik 18.1.255.255.255.0 IP NAT outside no SH. Lalu sampingnya di sini interface G000. Masukkan IP-nya. Saya pakai /252. Yang tadi kan khusus untuk NAT aja, berarti saya pakainya /24 aja khusus untuk NAT. Ini nggak di IP NAT outside ya, karena dia nggak keluar ya. Dia bukan NAT, dia dari 4 no SH. Lanjut lagi. Dan ini udah kesini, berarti di router berikutnya lagi ya. Ini kayaknya kita kasih nama dulu ya. Enable configure terminal HR NAT 2. Dan sebelahnya juga sama, HR NAT 1. NAT 1, oke. Kok NAT 1? NAT 2. Ini NAT 1. NAT 1. Oke, kita lanjut lagi. Udah masuk ke interface mana nih? G0 slash G0 slash 00 IP address 172.1.51.255.255.255.0 IP NAT outside
no SH. Nah, yang sebelah ini pakai yang slash 30 aja. Enable configure terminal interface G0000 IP address 172.18.5.255.255.255.255.252 no SH. Oke, lanjut lagi. Ya, konfigurasinya menyala dulu. Interface G0/2/0. IP address tadi udah. Mana tadi? Ini berarti titik 3 bisa nyala ya? Oh, nggak bisa. Nah, IP berarti 5152. Kita pakai 55. No SH. IP not outside. No SH. Berarti yang dari router NAT 2 ini mau ke atas. Berarti konfigurasi terminal interface G0/2/0. Masukin IP-nya. Berarti tadi 55, sekarang 57. No SH. IP not outside. No SH. Nah, sekarang baru yang menyelang dari si region 4 ini. Berarti dia portnya interface G010. Titik 5 udah ya? Titik 5. Berarti yang ini titik 9. No SH. Lanjut lagi yang atas. Salah yang bawah. Berarti yang ini interface G0/1/0. Pakai IP yang 1.13. No shutdown. Lanjut lagi nih yang di atas belum ya. Kita silang-silang dulu biar nggak lag. Sebentar, tadi ini IP-nya udah ada belum sih? Oh, dia udah ada. Yang ini dia belum ada sih. Yang ini udah ada. Itu IP apa tadi? Coba kita hapus dulu. So IP interface div interface G010 no IP address 192.168.20.1 255.255.255.0. Berarti ini IP-nya yang gue belum ya. Ini kan
tadi 53.2 di sini. Oh, kayaknya ada yang salah sih. Bener. 53, 51, 57 berarti di sini. Yang ini 53, 55, 57. Berarti yang di sini 59 aja. Enable, konfigurasi terminal, interface G0, IP address 172 titik 18 titik 60. Sebentar, ini tadi berapa? 60.2 ya. 255 titik 0. IP not outside, no SH, MS. Mesti yang sampingnya kita masukin IP biasa aja. Enable, configure terminal, interface G000, IP address 172 titik 18 titik berapa ya? 2. Tadi ini di bawah berapa? Dia titik 1, berarti ini titik 2 aja. Berarti titik 1, 255 titik 252. No SH. Mesti yang ini G00 ke router NAT 1. Enable, configure terminal, interface G000, IP address 172 titik 18 titik 2 titik 2 titik 5 255 titik 252. No SH. Ya udah bisa. Ini sini. Di rumah di kanan belum ada. Oh, saya masukin di 020. Berarti kita masukin yang baru aja. Apa dihapus aja? Berarti G010 nya interface G020, no IP address 172.18 53.255 Nah, itu exit, kita masuk ke port yang interface G030. Baru kita copy lagi IP-nya. IP not outside, no SH. Nah, ini benar-benar nih. Kita lihat lagi. Ini berarti yang ke bawah ya belum. Masuk di interface G020 IP address-nya tadi kan udah nyampe berapa ya?
Yang ini 55, sebelahnya 40. Yang ini 60, berarti ini 62.2. IP NAT itu di mana sih namanya ini? Pin NAT outside no SH. Ini ada konfigurasi apa di sini? Kayaknya yang salah, ini kita hapus dulu. Gini 010 ya, kita hapus dulu. Const interface G0 10 no IP address no IP address 255.0 Oke. Kita lanjut lagi yang tadi mana ya? Yang udah berarti bawahnya. Ada di sini interface G0 10. IP address itu 2.9 no shutdown. Nah, masuk lagi konfigurasi terminal. Di sini interface G0 20. Nah, IP address kita pakai 64.2. IP NAT outside no SH. Tulisan dari atas bawahnya ini interface G0 10. Berarti IP-nya 2.13 no SH. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Oke, baik, kita lanjut di bagian router ini. Si router sebentar, kita kasih namanya dulu. Tadi kan udah network set kan keluar. R ini NAT atas, NAT atas. Oke, lalu kan tadi udah sampai konfigurasi bagian IP NAT set. Berarti kita lanjut di bagian konfigurasi IP ke sebelah sini ya, MNA1 ini. Berarti portnya itu G010. Kita harus masuk di interface G010. Nah, ketika di sini kita harus memasukkan IP-nya, IP address
192.168. Sebentar. 1 ini 10, di sini MLS-nya IP-nya 10.0, yang ini networknya 20.0, ini 30.0, ini 40.0. Ini kok film 40? Salah nih, kita hapus dulu. Oke. Ini juga yang salah. Apa dari film 40? Oke. Nah, kita buka lagi, kita lanjut. Jadi 192.168 titik 10 titik 1 255 255 255 titik 0. Habis itu kita mau masuk ke MS nya, IP NAT inside, IP NAT inside, harus no shutdown. Habis itu kita akan konfigurasi NAT-nya, akses sebentar. Cek dulu ya. Akses list 1 permit 192.168 titik 0 titik 0 titik 0 titik 255 255 255. Oke, salah, bentar. Ini berarti 0 titik 0 255 titik 255. Kok salah lagi? Sebentar. 92.168 titik 0 titik 0 0 titik 0 titik 255 255. Oke. Lalu IP NAT inside source list interface G0/1/0 overload. Apa salah sini? NAT inside source. Sebentar, IP NAT inside source list 1 interface G010 overload. Oke. Ini kan tadi portnya G010 yang mengarah ke MRS1 ini. Habis itu kita akan konfigurasikan OSPF-nya. Kita harus masuk ke router OSPF1. Bentar, ini udah berikut kan? Oke, udah berikut. Router OSPF1, kita masuk. Lalu log agency agents distribute static subnet. Baru kita masukin networknya yang tadi ya. Tadi kan 10.1 berarti yang ini 10.0 192.168 titik 10.0 0 titik 0 titik 0 titik 255 area 0 default information calling unit. Berarti di sini kita harus IP root lagi ya. IP root. Sebentar, ini kita harus exit dulu. IP root. Berarti IP-nya itu 0.0.0.0.0 ke 4 1 2 3 4. IP-nya yang router 6 ini sebentar.
berarti gateway-nya yang G0 ya, G0 53.1. Berarti ini 172 titik 18 titik 53.1. Ini salah ya, sebentar. Konfig net atas IP nya seharusnya dia 030 itu 253.1. Sebentar, kita lihat dulu. Ini 60.2 sebelahnya. Pokoknya ini 130 ini khusus untuk yang di luar ya. Harusnya sebelahnya ini khusus untuk NAT aja biar enak melihatnya nanti. Di sini 2.1 seharusnya dia ke bawah lah. 2.1. Sebentar. Konfig bootnya benar nggak sih? 53.1. Oh, mungkin dipisah gini ya. Oke, benar. FTP benar. Habis itu kita ngurut yang bawahnya lagi. Ini kan kabelnya G020, berarti kita tadi kan kabel G020 62.2 berarti 62.1. Di sini 62.1 62.1. Oke. Ini kan masih di NAT yang atas nih ya. Kita akan NAT yang bawah, berarti dari sini ke samping R36 ini G030 sama ke atas berapa nih? G020. Habis itu jangan lupa kita kasih IP rootnya juga yang di bagian sebentar 92 8. Kita tambahkan IP rootnya lagi. Sebentar, berarti dia 192.168. Yang 1.0 ini untuk mengarah ke apa sih namanya, vilanya ya. Kita tambahkan 1.1.0 255.255.255.0 dan tambahkan IP yang ada di NAT atas yang saya pakai 98.10.1. Itu untuk sebentar titik 0. Oh, 255. Sabar, kita lihat dulu. Dia 10.1.
Desktop address berarti kayaknya ada yang salah di sini. 255.255.0.1.0 oh mungkin kayaknya salah. Coba kita pakai yang 2.0. Mungkin IP belum tambah enggak ya bagian NLS ini. Berarti kita skip aja dulu. Jadi kita harus ngulangin lagi. Yang ini kan tadi ngarah ke samping kiri ya. Berarti sekarang masuk ke interface G020. Bentar. Interface G020. Di sini berarti IP-nya itu bentar. Habis. Sebentar. Ini IP-nya 1 G010 kan. Yang ngarah ke NLS. Oh, berarti yang G010 ini khusus untuk NLS nya doang. Berarti ini khusus untuk NLS berarti 20.0. Berarti yang ini 20.0, yang atas 20.0. Oh iya. Berarti nggak usah insert lagi ya. Insertnya kan cuma di bagian menuju MLS nya doang ya. Jadi salah. Jadi kita nggak usah tambahkan interface nya lagi. Oh iya benar. Berarti kalau misalkan kita tambahin nanti insert dia nggak sana. Ini kan khusus untuk ke jalur MLS 1. Nah, kita ganti nama dulu. MLS 2 mau MLS 2 yang ini MLS 3 bawahnya lagi itu NLS 4. Jadi kita konfigurasi IP si NLS nya itu lewat portnya si G010. NLS itu konfigurasi IP untuk masuk ke insert ya. Insert itu masuk ke NLS nya ini. Terus sampai mana tadi? Di router ini ya. Tadi kan udah. Berarti sebentar.
Oh iya benar. Ini kenapa nggak bisa dia? Karena di bagian 1.0 ini kan 2.0 1.0 ini untuk si konfigurasi MLS nya dia bakal konfigurasi VLAN. VLAN nya tuh nanti bakal dikasih IP di sini kan 1.1, habis itu yang VLAN 20 nya ini 2.1, habis itu VLAN 30 nya 3.1, dan networknya baru di NAT atas ini bakal di root jadi 192.168.1.0 untuk VLAN 10, habis itu VLAN 20 nya 2.0, tapi rootnya kan tadi kan 1.0, habis itu VLAN 20 nya 2.0, VLAN 30 nya 3.0. Berarti kita harus sekarang kita harus konfigurasi yang di bagian ini. Nah di sini IP-nya itu berarti enable ft r, kasih namanya dulu r nat 2. Ini hostname-nya ganti dulu ya, misalnya ke atas r nat 1. Oke, kita lanjut lagi. Berarti kita di sini masuk di interface berapa? Sebentar. Interface G010. Interface G010. IP address 192.168 titik 2.1 20 titik 8 titik 20.1 255 titik 0. Lalu kita di sini konfigurasi NAT inside IP NAT inside no SH. Nah lalu dari sini tuh kita harus konfigurasi NAT-nya supaya masuk. Kita harus akses list dulu. Jadi di sini exit dulu, akses list 1 permit. Berarti tadi kan IP-nya sama 192.168 titik 0 titik 0 0 titik 0 255 titik 255. Salah ketik ya. Sorry. Titik 255 255. Oke, setelah itu IP NAT inside source list interface list bisa ketik ya? Oh bisa satu interface kita sesuai dengan port yang kita pakai. Berarti itu portnya itu sebentar, kayaknya ada yang salah juga sih. G010 ya benar. Jadi kita list sub interface-nya di G0/1/0. Terus itu overload. Setelah itu kita akan konfigurasi OS setup 1. Jangan lupa log agency change dan redistribute static subnet. Dan jangan lupa kasih networknya yang tadi kan kita pakai 20.1. Berarti sekarang 192.168.20.0 0 titik 0
titik nol titik 255 area nol default information originate. Nah, habis itu jalur dari si NAT 2 ini kita routing ya. Jadi di sini exit terlebih dahulu IP route. Sebentar, ini dia NAT 2 ini ada di tadi kan G02 ya. Kok G02? Oh iya benar. G02 itu 62.1, habis itu G530 53.1, yang ini G0 sebentar. Berarti kalau samping ke atas, bawah ke samping, iya benar. Berarti ini portnya kan G030 60.1. Oh, sebentar. Begitu dua berarti di sini. Oh iya, ngerti. Berarti G030 ini 60.1 kan. Habis itu yang G02 nya ini 64.1. Berarti IP root 0 0 0 0 0 0 0 0, lalu IP nya titik berapa tadi ya, titik 64.1. Berapa? 18.64.1. 18.64.1. Oke, lanjut bawahnya berarti ini ini 60.1. Oke. Nah, jika sudah kita lanjut lagi bagian apa nih namanya? NAT ya. Kita masuk dulu. Oke, sebelum itu kita harus silang-silangin dulu ya, supaya nggak nge-lag. Kita masuk dulu di NAT 3. Kok NAT 1 namanya? Sebentar. Oh, ini yang overload tadi ya. Konfigur terminal, hostname-nya rnat. Jangan. Ini tadi udah NAT 2, berarti NAT 3. Nah, habis itu kita harus memasukkan port yang mengarah ke NS3. Berarti sini portnya kan G010. Interface G010. IP address-nya berarti 192.168.30.1. 255.255.255.0. Oke. Jangan lupa kita masukkan IP NAT insert-nya. Setelah kita masuk ke NOS-nya, inside no SH. Nah, jika sudah, jangan lupa kita exit lagi. Masukkan akses list 1 per menit dengan IP 192.168. Aduh, salah pencet. Sebentar. titik 0 titik 0 0 titik 0 titik 255 255. Oke, juga sudah. Jangan lupa IP NAT source. Sebentar. NAT inside source
L1 interface-nya itu G0, ini kan 0 1 0 juga, berarti 0 1 0 overload. Oke, habis itu konfigurasi OSPF OSPF1 log agency change, lalu redistribute static subnet, networknya itu jangan lupa itu 92.168. Jadi kita pakai 30.1 berarti networknya titik 30 titik 0 0 titik 0 titik 0 titik 25 area 0. Jangan lupa di confirmation coordinate. Nah, habis itu yang rootnya ya. Sebentar, rootnya ini dia portnya berapa ya? Kok R1 namanya? Salah. Ganti dulu namanya NAT 3. Berarti port yang G000 ini mengarah ke router 42 ya. Berarti kan ini G000-nya 53.2. Berarti di rootnya 53.1. Oke, berarti di sini langsung aja exit. Ini konfigurasi rootnya ternyata di configure terminal ya. On state. Langsung aja IP root 0 0 0 0 spasi 0 titik 0 titik 0 titik 0. Lalu IP-nya 172 titik berapa tadi, 18 titik, ini yang G0 kan, G0 nih 18 53.1 53.1. Habis itu yang mengarah ke bawah samping ini berarti portnya G020. IP-nya berapa? 55.1. Nah, ini diganti aja jadi 55.1. Oke. Lanjut lagi di bagian NAT. Kok NAT 3 sih namanya? Ini NAT 2 NAT 1. Kita setting lagi. Nanti mengarah ke MLS samping. NAT 4. NAT 4. Berarti portnya itu kan di sini G010. Interface G0/1/0. Ini kan IP-nya tadi udah 30 ya. Yang ini untuk si MLS-nya, mengarah ke MLS-nya. Nah, sekarang berarti IP-nya tuh 192.168.40.1 255 255 255.0. Lalu jangan lupa kita inside-in NAT. Sebentar, ini mic-nya agak susah. Pin NAT inside no SH. Setelah itu konfigurasi NAT-nya pakai
akses list 1 permitnya itu 192.168.0.0.255 oh salah ya, nolnya kurang 0.0 oke. Lalu jangan lupa IP NAT inside source list 1. Interface jangan lupa kita pakai G010 overload. Habis itu kita konfigurasi OSPF-nya. Local change networknya berarti 192.168 titik 40.0 0.0.0.255 area 0 default information body unit. Lanjut jalur static routing ya, internet ISP ya. Jadi gimana kan? Kok dia udah hilangnya ya? Oke, nggak apa-apa. Ya. Oke, lanjut lagi. Berarti kita terakhir. Kayaknya sih ya, ini MLS saya itu udah saya konfigurasi. Mungkin ke save ya. Jadi walaupun dimatikan, si MLS sama si router itu tetap ada ternyata nama VLAN-nya. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut aja. Ini exit terlebih dahulu. IP rootnya itu yang mengarah ke dari G00 ke situ ya. Oke, iya benar G00 ke sini 48, G020 ke router 42. Berarti IP rootnya 0.0.0.0 0.0.0.0 172.18 titik berapa? Yang G00 yang G000 51.1 51.1 terus yang G020 nya berapa? G020 nya 57.1 57.1. Nah, jika sudah seperti ini, saya akan lanjut konfigurasi di bagian MLS 1-nya ya. Sebentar. Nah, ini. Oke. lagi. Untuk terminal MLS 1. MLS 1 ini berarti kita aja routing dulu. Routingnya habis itu kita buat VLAN 10. Sebentar, kok dia udah ada. Jadi
N dulu. So VLAN brief. Oh iya, itu ada namanya. Oke lah, nggak apa-apa, kita pakai ini aja VLAN-nya. Tapi kayaknya nggak enak juga kalau misalkan dimatiin dia ulang lagi. Gak apa-apa ya, kita coba lagi aja biar paham lah. VLAN 10. Sebentar, kita masuk di IP routing. VLAN 10 namanya VLAN, sebentar, name VLAN 10. Oh ini dia nggak bisa. VLAN 10 name. Oh begini caranya. Dia udah ada VLAN ini ya sih, 30 nya sih. Coba yang satunya. Cek lagi. Esa VLAN brief. Oh iya, ini berarti saya sudah tambahkan ini beberapa hari yang lalu. Saya udah nyoba-nyoba pas itu. Yang ini ada nggak sih? Oh ternyata dia ada juga tuh. Udah ada IP-nya lagi. Kok ini sampai 40? Puluh 30. Oke bapak. Nah, kita pakai kayak kemarin aja. Di sini berarti saya sudah menambahkan nama-nama VLAN-nya sampai 30 VLAN. Berarti langkah yang pertama ketika sudah ditambahkan, berarti masuk di bagian interface VLAN 10. Kita masukkan IP address-nya sesuai dengan teks ini ya, biar sama. Satu sembilan dua titik 108 titik 1 255 255 255 titik 0 sh. Itu masuk ke interface VLAN 20. IP address 192.168 titik 2 titik 1 255 255 255 titik 0 sh exit. Masuk lagi di interface VLAN 30. Ada nggak sih? Oh ini ada IP address-nya. Berarti di sini 3.1 sh. Nah selanjutnya di bagian MLS1 ini kita harus gunakan port yang G111 ini. Sebentar, kita 106. Oh berarti kita akan konfigurasi dari si router NAT 1 ini. Sebentar.
G0 10 ini udah bagi minus 0 kan. Oh ya. Berarti dari MLS ini kita akan konfigurasi port fisik dari MLS1 ke NAT1 ini. Oke, berarti benar. Berarti di sini masuk di MLS1. Nah, kita masuk di port dari si MLS1-nya 111. Sebentar. G111. Gitu ya. Kok dia interface sebentar portnya lagi. Ini dulu show IP interface brief. Nah, ini kita copy aja ya. Tadi itu udah begitu ya. Bagi di terminal interface. Oke, dia masuk. Oh, dia nggak pakai ini ya. Dia langsung satu. Oh, nggak apa-apa, kita lanjut aja. Berarti kita masukin IP yang ini ya, 10.1. Nah ya, 10.1 berarti kita ngoper sebentar. Tadi itu berarti dari sini kita mau uplink ke NAT1. Ini kan IP-nya 10.1. Berarti di sini IP-nya 10.2. IP address 192.168.10.2 255.255.0. No switch port, habis itu no SA. Oke. Nah, habis itu langkah berikutnya di ML1 ini kita sebentar nih mic-nya maju ke bawah. Kita akan konfigurasi port terang switch. Port terang switch-nya yang ini ya, G101, dan yang bawah G102. Berarti di sini masuk lagi exit. Sebentar. Berarti G0. Kok G0 sih? G101. G101. Oke, udah masuk di sini. Kita mode terangin di port mode terang. Terus di port terang low-nya tuh menggunakan VLAN 10, 20, 30. Low VLAN
10,20,30. Nah, habis itu langkah berikutnya masuk di port yang bawah, Swiss yang bawah. Berarti sebentar kita tadi gigabit Ethernet 102 Swiss port mode terang. Lanjut ke sweet port terang kilang 10.2030. Jangan lupa kita yang terakhir kasih apa sih namanya, default routernya ya, default router menuju router. Dari di sini kan kita tadi IP-nya pakai 10.2, berarti defaultnya 10.1 yang mengarah ke router, benar ya. Default, kode default gitu. IP root 0.0.0.0.0.172. Kok 72? Sebentar. 192.168.10.1 NWR. Berarti kita pindah ke sini. Oke, sebentar. Oke, lanjut lagi kita masuk di MLS 2 ya. MLS 2 ini sama konfigurasinya sama kayak di MLS 1. Jadi kita harus membuat VLAN, tapi sebelumnya tuh saya malah nggak sadar karena VLAN-nya sudah saya coba dan sudah saya tambahkan sebelumnya, karena saya mencoba-coba ya di beberapa hari yang lalu. Tapi nggak apa-apa, daripada nggak kepake kita pakai aja. Masuk ke configure terminal. Di sini kita masuk interface VLAN 10, masukkan IP address-nya 192.168. Sebentar. Deketin dulu laptopnya. Nah, ini enak nih. Oke, kita lanjut lagi. Titik 1.1 255 titik 0. Jangan lupa shutdown. Nah, lanjut interface VLAN. Exit dulu lah ya, exit interface VLAN 20. Berarti di sini 2.1 no shutdown. Exit, masuk ke interface VLAN 30, IP address 3.1 3.1. Jangan lupa no shutdown. Nah, kita harus dari router lagi. Dari MLS 2 ini kita mau uplink ke NAT 2 supaya dia itu intinya dia bisa ntar bisa ngeping balik.
Berarti di sini kita exit terlebih dahulu, masuk ke interface G111. Nah, ini bisa interface G111 no Swissport. Oke, masukkan IP address-nya 192.168.20. Sebentar, kita lihat dulu. Dan di sini kan dia sebentar, agak bingung nih. Di 01 kita lihat dulu. Berarti IP-nya itu 20.2. Ya benar, 20.2. Kok di sini kan tadi udah dipakai ya. Di 110.10.1 di sini berarti di sana titik 2. Titik 2 255 titik 0 SH. Lalu kita akan konfigurasi port terang ke Swiss yang kayak tadi ya. Berarti ini portnya G101. Exit dulu, kita masuk ke port bukan G0 ya, G111. Lalu jangan lupa mode terangin. Di support mode terang. Salah. Kayaknya salah nih. Sebentar. Oh. Sebentar. G101. Swissport mode terang. Kok dia nggak bisa? Nah, kita cek dulu show VLAN live. Show IP interface G111. Oh, sebentar. G101. Dia udah up sih. Kita lihat lagi. Coba kita masuk kayak ini ya, di HP internet ini. Kita copy lagi. Mungkin ada yang salah. Mungkin. Masuk ke interface. Bentar. Di interface gigabit internet 101. Oh, tadi itu salah. Malah masuk ke 111 ya. Oh iya, salah berarti tadi. Malah masuk ke... Oh, sama aja. Swissport mode terang. Oh iya, kita harus masuk ke gigabitnya ya, bukan G0. Oke, lanjut. Swissport terang low dari VLAN 10, 20, dan 30. Habis itu lanjut ke interface berikutnya. Nanti dari gigabit Ethernet berapa tadi? Gigabyte Ethernet 102. Habis itu jangan lupa Swissport mode terang. Swissport terang alone
9.10.2030. Setelah sudah, kita akan root ya untuk default root menuju router. Berarti ini kan pakai 20, berarti kesananya 20.1. Kita samain IP root 0.0.0.0 192.168.20.1. Jika sudah tinggal n aja WR. Cukup agak rumit ya, tapi nggak apa-apa, kita lanjut lagi. Kita lihat sudah berapa menit. Oh, sudah berapa itu? 1 jam bapak. Tadi udah MS2 kan, berarti sekarang masuk ke MLS3. Nah, di MLS3 ini sama ya konfigurasinya. Di sini kita bentar. Ini filenya udah ada belum nih? MLS3 nih. Tadi tuh MLS2 kan 20 kan 20.2. Yang ini 20.1. Berarti kesini. Yang ini 30.1 ya. Berarti yang ini 30.2 nanti. Oke, untuk konfigurasinya interface 9.10. Masukkan IP address-nya 1.25.25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 5.1 berarti dia IP address-nya berarti 3.1 OSH. Seperti ini kita kayak tadi konfigurasi port fisik itu kayak dari MLS3 ini mau ke sini ke mana nih, ke NAT 3 ya, berarti dia menguplink ke NAT 3. Oke, langsung aja. Di sini berarti portnya tuh sebentar, exit dulu. Ini agak abu-abu nih. Yang ini kita copy aja kayak tadi. Masuk ke interface, dari internet 111. Nanti sudah masuk, masukkan IP-nya. IP address 192.168 titik berapa? 30.0
D berapa? D101. Sport mode terang, sport terang, low, bilang 10, lanjut lagi masuk ke interface berapa? D102. Hilang lagi. Interface G10. Itu kita mode ketangin sport mode terang, sport terang, low, VLAN 10, 20, 30. Kita sudah deteksi di sini. Kita harus memasukkan default root menuju router. Berarti ini kan aku pakai IP yang berapa tadi? 30 ya. Berarti sini dari sini ke sini 30 jadi 1. Berarti rootnya itu IP root 0.0.0.0.192.168.30.1. Cukup lelah ya, nggak apa-apa. Ini F berapa sih? F03 sampai berapa? F01. Sebentar. Nanti langkah selanjutnya itu konfigurasi port akses untuk PC-nya di samping ini. Oke, lanjut lagi. Berarti sekarang kita akan konfigurasi yang namanya itu port akses untuk PC, yang dimana sebentar kita close dulu. Yang dimana si switchnya ini, yang dua switch ini itu akan kita switch port mode aksesin ya. Dari semua VLAN-nya 10, 20, 30. Sebentar. Oke, lanjut lagi. Berarti di sini kita akan konfigurasi switch-nya ini.
masuk ke sel aja, enable conv rs pilih 1. Nah, di switch ini kita itu harus menambah VLAN juga gitu. Jadi kita menambah VLAN-nya di MLS nih, keempat MLS ini kita tambahkan VLAN-nya. Nah, lalu di switch juga ini kita harus tambahkan juga VLAN-nya. Oke. Berarti di sini kita harus menambahkan VLAN 10. Sip. Sebentar. Kita cek. VLAN 10, namanya kita kasih nama VLAN 10. Lalu kita exit. Bisa exit langsung aja ya. Exit aja nggak apa-apa. VLAN 10. VLAN 20, name-nya VLAN 20. Itu exit. VLAN 30, name-nya VLAN 30. Setelah itu exit. Kita akan konfigurasi port akses untuk PC and device. Bisa nggak sih device? And device. Berarti kita harus masukin dulu ya. Sebentar. Masuk ke 30. And langsung aja ya. Configure terminal. Berarti kita harus cocokin sama kabel ini. Tapi sini kabelnya banyak. FA0 ya. Berarti sini daripada nanti nggak kepake semua, kita masukkan interface range F0 ya, F02 sampai 8. Switchport mode terang. Oh, sebentar. Switchport mode terang. Bisa. Berarti habis itu ini benar konfigurasinya. Jadi switchport mode terang, switchport akses VLAN 10. Lanjut kita exit. Interface range F0/2 kode 2 sih, S8 S9 sampai 16. Switchport mode akses switchport akses VLAN 20. Exit. Masuk ke interface. Sebentar. Interface VLAN interface range F0/17 sampai 24. Switchport mode akses switchport akses VLAN 30 ya, berarti sekarang kita pakai 30.
Sebentar, berarti langkah selanjutnya kita akan port terang menghubung ke MLS ya. Berarti di sini port terangnya berapa? Oh, ini F01 ya. Berarti konfigurasinya masuk ke interface F0/1. Nah, di sini kita mode terangin juga, disport mode terang, disport terang allow VLAN 10, 20 dan 30, lalu NWR, lanjut ke VLAN sebelahnya. Ini nggak apa-apa, kita lanjut aja. Jangan lupa di sini juga kita harus menambahkan VLAN-nya juga ya. Di sini kita nambahin VLAN 10, name-nya VLAN 10, habis itu sebentar exit lagi, VLAN 20, name-nya tuh VLAN 20, exit lagi, tambahkan lagi VLAN 30, name-nya tuh VLAN 30, exit, lalu sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Maka selanjutnya konfigurasi port akses untuk isinya. Nanti sini kita masuk ke interface sampai kayak tadi, interface F0/2 sampai 8. Jadi kita switch port mode terang. Oh, sebentar, ada yang salah. Oh, interface range ternyata F0/2 sampai 8. Kita mode terangin, switch port mode terang. Habis itu switch port akses VLAN 10. Lalu berikutnya kita masuk ke interface. Sebentar, interface range F0/9 sampai 16. Switch port mode. Oh, sebentar. Oh, ternyata salah. Ini di sini udah akses ternyata. Oh iya, astagfirullahaladzim. Kita ulang lagi. Berarti di sini masuk ke konfigurasinya dulu, interface range. Kalau ulang lagi ya, nggak apa-apa. F0/2 sampai 8. Di sini switch port mode terang. Jadi di sini switch port sebentar. Switch port mode akses ya, bukan mode terang. Ingatnya terang mulu, karena terangnya kan di MLS ya, bukan di switch. Gak apa-apa. Kita lanjut lagi. Switch port mode akses sebentar. Akses VLAN 10. Habis itu lanjut ke interface range F0/9 sampai 16. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Kita exit lagi, masuk ke interface range F0/17
sampai 24. Dan di sini baru Swissport mode akses, habis itu Swissport akses VLAN 30. Lanjut masuk ke interface F0/1. Nah, ini baru mode terang di sini. Swissport mode terang. Mode terang itu ke MLS1 ya. Swissport allow terang, allow VLAN 10, 20, 30 NWR. Oke, tadi ada kesalahan sedikit, nggak apa-apa, kita lanjut ya. Lanjut lagi di VLAN ini. Oh iya, kok bisa gitu bacanya? Berarti kita ulang lagi. Exit interface range F0/2 sampai 8. Lalu Swissport mode akses. Swissport akses VLAN 10. Exit, masuk ke interface range. Interface range F0/9 sampai 16. Jadi kita masuk di sini, lalu kita mengaksesin, udah akses, Swissport akses, Swissport akses VLAN 20. Lanjut lagi ke interface range F0/17 sampai 24. Kita mengaksesin Swissport mode akses, Swissport akses VLAN 30. Nah, lalu langkah berikutnya sama ya kayak tadi. Kita akan terangnya itu dari Swiss ya. Dari Swiss yang port MLS ini G102 ini, kita pakai terang port G102. Sebentar. Oh, salah. Berarti ini kan tadi terangnya udah ya F01 yang di sini. Swiss ini nih. Yang berikutnya di sini F01 enggak. Berarti kita terang F01 ke MLS. Exit, lalu kita masuk di interface F0/1. Swissport mode terang. Swissport terang allow VLAN 10. Swissport terang allow VLAN 10, 20, 30. Oke, ini juga sudah NWR. Lanjut ke yang berikutnya. Yang ini sudah, itu sudah. Kita lihat lagi. Lanjut ke Swiss bawahnya lagi. Sebentar. Ini kita silang-silang dulu. Di sini seperti biasa kita ulang aja konfigurasinya.
enable SW3. Kita buat VLAN-nya VLAN 10, lalu name VLAN 10, VLAN 20, name VLAN 20, habis itu VLAN 30, name VLAN 30, exit. Setelah itu masuk ke interface range F0/2 sampai 8. Kita mode aksesin visport mode akses VLAN 10. Lanjut masuk ke interface, bentar exit dulu. Interface F0/9 sampai 16. Range visport mode akses VLAN 20. Habis itu exit, masuk ke interface range F0/17 sampai 24. Kita mode aksesin visport mode akses VLAN 30. Kita hubungkan port dari si switch ini terang, port dari switch kita mode terang ke MLS berapa ini, 2 ya, jadi dia F01 tetap sama. Masuk ke sebentar T masuk ke terminal interface F0/1 visport. Kok salah? Oh ternyata salah masuk. Di sini seharusnya interface F0/1 visport mode terang allow VLAN 10, 20 dan 30 NWR. Setelah itu switch sampingnya configure terminal SP4. Tambahkan VLAN, ini VLAN berapa namanya, VLAN 10, name-nya VLAN 10, habis itu VLAN 20, name-nya kebalik, name-nya VLAN 20. Di situ tambahkan VLAN 30, name-nya VLAN 30. Jadi kita exit lagi. Cukup melelahkan, tapi nggak apa-apa. Lanjut ke konfigurasi port akses untuk PC. Masuk ke interface F0/2 sampai 8. Ini interface range ya. Visport mode akses VLAN 10. Masuk ke interface F0
exit dulu. Interface range F0/9 sampai 16. Switchboard mode akses. Switchboard akses VLAN. Sebentar, pelan-pelan. Switchboard akses VLAN 20. Exit lagi, masuk ke interface F0/17 sampai 24. Switch sebentar. Interface range. Switchboard mode akses. Switchboard akses VLAN 30. Lanjut, langkah berikutnya kita akan terang ke MLS. Berarti di sini portnya sama ya. Interface berapa? F02. Kemana buka ini? Interface F01. Sebentar, tadi yang mana ya? Ini namanya apa? Switch 1. Switch 1. Oh, kita masih di sini. Kita mau terangin berarti interface F0/1. Interface F0/1. Switchboard mode terang. Switchboard terang allow VLAN 10, 20, 30 NWR. Ini kita silang aja. Tadi kita udah ada di sini. Sekarang bawahnya masuk ke enable terminal SC5. Di sini akan menambahkan VLAN 10. Namanya VLAN 10, VLAN 20. Namanya itu tambah lagi VLAN 30. Namanya VLAN 30. Setelah itu konfigurasi port akses menuju ke PC-nya. Berarti kita masuk ke interface range F0/2 sampai 8. Kita mau aksesin akses, habis itu switchboard akses VLAN 10. Lanjut masuk ke interface range F0/9 sampai 16. Switchboard mode akses. Switchboard akses VLAN 20. Lanjut exit, kita masuk interface range F0/17 sampai 24. Habis itu switchboard mode akses. Switchboard akses VLAN berapa tadi? 20 bisa. Itu berarti kita masuk ke port terang penghubung ke MLS. Berarti di sini masuk ke interface F0/1. Kita menerangi
Habis itu switchboard terang allow VLAN 10 20 30 lalu NWR. Sebentar. Lanjut bawahnya yang terakhir nih, dua switch ini. Oke, juga sudah, lanjut lagi.
ini kalau misalkan di tes speed itu bakal nolak ya. Mungkin cukup sampai di sini. Kita lanjut di part berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.